Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak bapak sekaliannya? Apakah puasa hari ini lancar? Mudah-mudahan kita dari awal puasa hingga akhir puasa bisa melaksanakan ibadah puasa dengan khusyuk, dan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Karena tujuan dari kita puasa adalah la'allakum tuflihun, dan kita bisa menjadi orang-orang yang fitrah pada 1 Syawal nanya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita bersama. Dengan rahmat dan nikmatnya itulah kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini dan melaksanakan rutinitas kita di SMPT Darussalam, yaitu pesantren Ramadan yang merupakan hari ini hari terakhir. Dan marilah kita syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, baik itu nikmat iman maupun nikmat kesehatan bagi kita semuanya. Dan selawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan pada hari kiamat kelaknya kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Bapak ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, apalagi pada saat sekarang ini kita telah dengan adanya virus ini, kita lebih menjaga lagi kesehatan kita, sering cuci tangan, dan kalau kita keluar ada sesuatu yang mendesak, misalnya kita keluar, hendaklah memakai masker dan tetap berada di rumah. Jadi materi kita hari ini yaitunya tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah Nabi Muhammad merupakan Nabi Muhammad di dalam surat Al-Ahzab ayat 40 yang kalian tulis tadi ada kata khataman nabiyina, yang merupakan nabi terakhir atau penutup segala nabi. Jadi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sering kita baca la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang mengaku sebagai nabi, berarti orang tersebut adalah orang yang dusta atau nabi palsu. Karena 25 orang nabi dan rasul yang wajib kita imani, Nabi Muhammad merupakan nabi yang terakhir. Yang pertama kita bedah dulu tentang Nabi Muhammad lahir di kalangan Bani Hashim. Jadi Nabi Muhammad dilahirkan di kalangan Bani Hashim, suku Quraisy, yakninya Bani Hashim. Kalaulah kita tengok sejarah, Bani Hashim merupakan suku yang sangat terkenal di kalangan orang Arab, suku yang sangat dihormati, suku yang sangat dimuliakan di kalangan orang Quraisy. Karena setiap tahunnya jamaah haji yang melaksanakan haji di Baitullah selalu disambut oleh suku Bani Hashim. Dalam arti kata, yang memberi mereka minum pada saat melaksanakan ibadah haji adalah suku Bani Hashim. Jadi Nabi Muhammad dilahirkan di suku yang sangat mulia, yang sangat dihormati dan disegani di kalangan orang Arab. Dan Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Muhammad merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Dan yang kedua, Nabi Muhammad lahir pada tahun Fil atau tahun gajah. Di dalam surah Al-Fil dijelaskan Nabi Muhammad lahir pada tahun Fil, yaitunya pada saat itu tentara bergajah
yang mana pimpinannya Abraha hendak menyerang kota Mekah, yaitunya Ka'bah. Tetapi belum sampai ke pintu gerbangnya tersebut, Allah menurunkan burung ababil untuk menghancurkan Abraha dan pasukannya. Kenapa? Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa Abraha ingin menghancurkan Ka'bah? Yaitunya Abraha ingin bahwa Ka'bah pada setiap tahunnya ramai dikunjungi oleh orang untuk melaksanakan haji ataupun umroh, setiap tahunnya ramai. Dan Abraha pun berkeinginan untuk membuat suatu bangunan di negerinya yang lebih mewah, yang lebih wah dari Ka'bah tersebut. Tetapi bukannya setelah bangunan selesai, bukannya ramai orang ke sana, malahan orang lebih ramai ke Baitullah. Dan karena iri dengkinya Abraha kepada Ka'bah, maka dia hendak menghancurkan Ka'bah. Belum sampai ke pintu gerbangnya tersebut, dengan pasukan bergajahnya, Allah menghancurkannya dengan burung ababil. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad digelari Al-Amin, yaitunya orang yang terpercaya. Yaitunya Nabi Muhammad digelari orang yang dipercaya, karena dari kecil hingga dewasa hingga meninggal, Nabi Muhammad tidak pernah berdusta, selalu Al-Amin. Dan Nabi Muhammad lahir pada tahun 512 Rabiul Awal 571 Masehi dan wafat dalam umur 63 tahun. Jadi itu tentang sejarah Nabi Muhammad. Yang kedua, kita bahas tentang Nabi Muhammad mempunyai sifat. Yang pertama adalah sidik. Sidik ini artinya adalah benar. Lawannya adalah kizib. Kizib ini adalah artinya berdusta. Tidak pernah seorang nabi pun melakukan dusta dalam menyampaikan dakwahnya. Dan yang kedua, Nabi Muhammad mempunyai sifat amanah. Lawannya adalah khianat. Nabi Muhammad adalah orang yang terpercaya. Lawannya tidak mungkin seorang nabi mempunyai sifat khianat. Dan yang ketiga, tabligh. Nabi Muhammad menyampaikan. Tidak mungkin seorang nabi mempunyai sifat iktiman, artinya adalah menyembunyikan risalah ataupun yang diterima dari malaikat Jibril, tidak mungkin disembunyikan. Dan yang keempat, fatona. Nabi Muhammad mempunyai sifat cerdas, lawannya adalah jahil. Jadi tidak mungkin seorang nabi mempunyai sifat jahil. Dari keempat sifat ini bisa kita praktekkan supaya kita menjadi orang yang beruntung di dunia ini, yaitunya kita menjadi orang yang benar, kita menjadi orang yang dipercaya, kita menjadi orang yang tabligh, dan kita menjadi orang yang fatona. Oleh karena itu, marilah kita teladani sifat Nabi Muhammad SAW. Tetapi pada saat sekarang ini kita lebih meneladani ataupun menjadikan idola artis-artis ataupun yang lain-lainnya, artis-artis Korea apalagi kan. Kita lebih meneladani mereka dalam bidang pakaian, dalam bidang apapun, kita lebih meneladani mereka daripada Nabi kita sendiri yang merupakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, adalah pada diri Rasul adalah contoh teladan yang baik. Boleh kita kagum kepada seseorang tersebut, tetapi tidak melalaikan kita. Tidak. Jadi yang kita lihat tersebut tidak melalaikan kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idola kita yang pertama sekali adalah Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam buku yang dibuat oleh Michael Hart, bahwa orang yang pertama yang berpengaruh di dunia adalah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, mukjizat Nabi Muhammad yaitu Al-Quran membelah bulan dan kukunya mengeluarkan cahaya. Jadi dari itu semua mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, apalagi pada saat bulan Ramadan ini. Jadi mari kita teladani sifat Rasulullah SAW. Akhirul kalam,
Kalau ada kata-kata Bapak yang salah, akhirul kalam.